Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah pengelolaan limbah agroindustri ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai penanganan pencemaran limbah industri tapioka. Next. Di sini kan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Anissa Ramadhani, kedua ada Oscar Suryadi Siringo-Ringo, ketiga ada Juliana, keempat ada Thompson Advent Gerardus Simbolon, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Denny Arisdianto. Baik, pertama itu adalah terbelakang. Industri tapioka menghasilkan limbah cair dan padat dalam jumlah besar yang memiliki kandungan bahan organik tinggi, seperti pati, kelihatan tersuspensi, serta senyawa berbahaya seperti cyanida. Parameter pencemar seperti TSS, COD, COD, serta pH menunjukkan nilai yang jauh melampaui baku mutu lingkungan, sehingga limbah ini berpotensi menimbulkan pencemaran serius jika tidak ditangani dengan benar. Next. Selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis dampak pencemar limbah industri tapioka. Kedua, mengevaluasi upaya pencegahan melalui produksi bersih. Tiga, mengidentifikasi potensi pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai tambah. Selanjutnya itu adalah metode penelitian. Yang pertama, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kedua, mengacu pada data jurnal nasional dan internasional. Yang ketiga, menganalisis parameter limbah dibandingkan baku mutu yang berlaku. Oke, berikut karakteristik limbah industri tapioka, yang dimana TSS 1066 sampai 2222 mg per L, sangat tinggi. Kemudian ada BOD, COD, pH. Karakteristik ini menunjukkan potensial pencemaran yang sangat besar. Selanjutnya itu ada dampak dari pencemaran limbah industri tapioka ini. Yang pertama yaitu dampak lingkungan. Dampaknya yaitu bau menyengat akibat H2S dan NH3, penurunan oksigen terlarut, dan terjadi kematian biota air. Kemudian pencemaran tanah dan air tanah. Kemudian itu ada dampak kesehatan. Yang pertama ada bagi iritasi mata, kulit, dan tenggorokan. Kedua, ada gangguan pernapasan akibat paparan amonia dari limbah tersebut. Yang ketiga, resiko keracunan cyanida dari limbah singkong karena di singkong tersebut mengandung zat cyanida. Kemudian dampak yang terakhir itu dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama, keluhan masyarakat terhadap bau dari limbah industri tapioka ini sangat menyengat. Kemudian biaya kesehatan yang meningkat karena harus berobat. Kemudian yang terakhir yaitu perusahaan dapat terkena sanksi administratif. Selanjutnya itu ada pemanfaatan limbah. Dalam pengolahan limbah dapat ditingkatkan melalui penerapan efisiensi penggunaan dan optimalisasi IPAL. Selain itu, limbah industri tapioka memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan menjadi produk bernilai tambah. Santan gam dari limbah padat arang onggo sebagai bahan bakar alternatif, serta pupuk cair organik dengan penambahan M4. Baik, jadi kesimpulan dari hasil kami yaitu limbah
industri tapioka memiliki potensi pencemaran sangat tinggi. Dan yang kedua itu produksi bersih dan pengoptimalan IPAL dapat mengurangi beban pencemaran. Dan yang terakhir, limbah dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai tambah seperti satam gum, arang onggok, dan pupuk organik cair. Saran dari hasil kami itu yang pertama menerapkan efisiensi penggunaan air dan konsep produksi bersih. Yang kedua melakukan pemantauan rutin parameter limbah agar memenuhi baku mutu. Yang ketiga meningkatkan pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomis. Dan yang terakhir pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan regulasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan silahkan ditanya di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.